Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melanjutkan pendidikan profesi advokat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Kota Surakarta yang bekerjasama dengan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2024. Ini adalah langkah awal Anda untuk bisa menjadi advokat. Salah satunya adalah pendidikan profesi advokat. Hampir semua profesi itu ada pendidikannya, ada pelatihan yang dilaksanakan, terutama adalah untuk menyamakan frekuensi, untuk menyamakan kemampuan atau kompetensi di dalam mengatasi ataupun menyelesaikan berbagai macam masalah ataupun menyelesaikan berbagai macam agenda yang harus dilaksanakan. Nah, saya ke bagian sampur untuk memberikan materi teknik pemberian konsultasi. Tapi saya melihat dari wajah-wajah ini adalah wajah-wajah masa depan cerah. Nah, terlihat sudah banyak makan garam dan makan nasi. Sudah banyak pengalaman untuk memberikan konsultasi, baik itu konsultasi yang sederhana, face to face atau ngobrol ataupun curhat, itu adalah bentuk sederhana dari konsultasi, sampai pada konsultasi yang serius, ada masalah besar, ada tembok besar, ada karang besar, ada gelombang besar, ada badai besar yang dihadapi oleh seseorang dalam kehidupannya, sehingga itu harus ketemu, itu harus berhadapan dengan orang yang mempunyai kapasitas, orang yang mempunyai kemampuan, orang yang bisa memberikan alternatif atau solusi yang dihadapi. Jadi materi kita nanti ada 6 materi, tapi kemungkinan tidak semuanya akan kita sampaikan, atau paling tidak ya garis besarnya kita bisa mempelajari ataupun sebagai keywordnya saja ya, kata kuncinya saja. Selanjutnya berbasis pada pengalaman ataupun mungkin jam terbang ya, ini yang mempengaruhi kepada kita sekalian. Baik, mengapa kita harus bisa mempunyai kemampuan untuk memberikan konsultasi? Ini adalah langkah yang awal ya, pintu awal, atau kita sebut sebagai satu etalase profesi advokat itu. Karena kita akan memberikan sesuatu kepercayaan, atau akan memberikan sesuatu yang menyebabkan klien itu merasa nyaman. Jadi yang datang kepada kita itu adalah setiap orang yang mempunyai masalah. Kalau tidak punya masalah nggak akan datang ke advokat. Dan setiap masalah yang datang itu kadang bisa diselesaikan sendiri dan tanpa bantuan dari orang lain dia bisa. Mungkin masalah-masalah sepele, masalah-masalah enteng-enteng itu ya sudah menjadi harian, itu kita mendapat atau menghadapi masalah-masalah tersebut. Tapi ada masalah yang dimana seseorang itu buntu tadi, seperti menghadapi karang yang besar di tengah lautan, menghadapi ombak yang terus silih berganti, tidak ada ujungnya, seperti bola atau benang bundet ya,
susah, tidak dicari ujungnya, pangkalnya itu di mana, itu susah sekali. Sudah istilahnya ngunci, masalah itu sudah ngunci. Maka kalau sudah seperti itu, tidak mampu menyelesaikannya secara mandiri, maka dia harus mencari orang yang bisa mengatasi masalahnya itu. Jadi ada masalah yang bisa diselesaikan sendiri, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Dan kita, advokat, akan menghadapi masalah-masalah yang seseorang itu tidak bisa menyelesaikan sendiri. Sampai bahkan seorang ahli hukum pun dia harus datang ke advokat. Ya, dia juga advokat, tapi ketika dia berhadapan dengan hukum, punya masalah, harus diselesaikan oleh orang lain. Karena tadi ada masalah-masalah yang memang individu ini tidak bisa menyelesaikan. Artinya sangat mengganggu pikiran. Jadi pikirannya sudah terganggu, akan aktivitas yang lain akan berdampak gitu. Namun bila masalah yang dihadapi oleh seseorang ini sudah tidak mampu untuk menyelesaikannya secara mandiri atau secara pribadi, seakan jalan buntu, sudah tidak bisa mencari titik temunya, mengeluarkan segala kemampuan, daya, biaya, tetap saja menemukan jalan buntu. Maka disinilah konsultasi, pemberian konsultasi adalah pintu awal, menjadi etalase untuk bisa mendapatkan pencerahan, untuk mencari penyelesaian masalah seseorang atau klien akan masalah yang dia hadapi atau sengketa yang dihadapi. Konsultasi memberikan dampak pada penyelesaian dan keseriusan dalam menyelesaikan masalah. Keraguan klien menjadi tanda bahwa langkah yang akan dilakukan masih belum mempunyai titik terang dan ketiadaan referensi untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Maka disinilah peran advokat itu akan dimainkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Ini pasal 1, bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Nah, klien adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Sementara apa yang diberikan dari advokat yaitu berupa jasa hukum. Yaitu jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Nah, ini di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, di mana seorang advokat akan memberikan jasa hukumnya berupa konsultasi. Maka tadi konsultasi adalah etalase, pintu pertama seorang klien akan meminta tolong atau meminta bantuan kepada advokat untuk menyelesaikan masalah. Lanjut, Mas. Nah, selain advokat juga ada sebenarnya paralegal ya. Dia juga kalau Anda nanti belum lulus untuk jadi advokat, sudah mengikuti pendidikan, ini juga bisa menjadi satu paralegal ya. Bisa memberikan bantuan hukum, bisa memberikan konsultasi, atau memberikan pelayanan yang terkait dengan non-litigasi. Karena litigasi itu kalau kita sudah mendapatkan sumpah sebagai advokat.
Selama kita belum mempunyai sumpah, istilahnya kita masih ada dibayang-bayang oleh senior ya. Senior kita masih mungkin bisa kita menjalankan fungsi-fungsi itu, tapi kecuali kalau memang ada payungnya tadi. Ada payungnya, ada advokat senior sehingga kita masuk tim, biasanya masih bisa ditoleransi. Tapi ketika prinsipal, ketika pertama kali sidang, biasanya advokat yang utama itu yang senior, yang sudah punya sumpah itu yang menjalankan. Tapi berikutnya bisa saja paralegal, tapi itu sekali lagi biasanya adalah tergantung dari majelisnya. Kemudian biasanya tergantung lawannya. Kalau lawannya kritis juga mempertanyakan siapa ini. Kalau tidak punya legalitas tadi biasanya majelis tidak memperkenankan. Maka selain juga advokat, paralegal juga bisa memberikan bantuan hukum atau berupa pemberian konsultasi yang bisa dijalankan. Nah, di dalam pemberian bantuan hukum non litigasi atau di luar pengadilan, di pasal 16 ayat 2 bahwa ya jasa yang diberikan itu bisa penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum itu lebih kepada ya seperti sosialisasi ya. Fungsinya adalah memberikan kadarkum ya, kesadaran hukum kepada para pihak atau masyarakat tentang berbagai persoalan-persoalan hukum yang dihadapi, atau tentang suatu regulasi yang baru ataupun regulasi yang lama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena banyaknya kasus terkait dengan masalah itu. Nah, kemudian yang kedua adalah konsultasi. Nah, konsultasi ini tadi sebagai pintu utama untuk bisa berhadapan atau untuk bisa bertemu dengan klien. Baru setelah konsultasi tadi sudah deal, sudah bisa berjalan, sudah bisa teken kontrak, maka yang selanjutnya adalah melakukan bagaimana investigasi perkara ya. Mencari data-data pendukung, bukti-bukti, saksi-saksi, mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai penguat, atau mungkin mengecek lokasi tempat kejadian ataupun lokasi di mana sengketa itu ada, sehingga kita tahu secara presisi, secara pasti, secara jelas dan tidak obscurable, tidak kabur dalam kita menyusun nanti gugatan yang akan kita lakukan. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya ini materi yang kita akan sampaikan, yaitu beberapa teknik memberikan konsultasi ya. Pertama adalah tentang wawancara ya. Nah, teknik adalah pengetahuan atau kepandaian membuat sesuatu yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan. Berarti ini adalah satu skill ya, satu keterampilan, itu bisa diasah sesuai dengan jam terbang kita masing-masing. Ketika kita sudah sering berhadapan dengan klien, maka kita akan terasah semakin titis barangkali ya, semakin cermat atau semakin tajam ketika memberikan analisa. Nah, konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu atau klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan klien. Jadi jasa konsultasi adalah sifatnya adalah personal. Jadi harus ketemu orang yang bersangkutan, orang yang menghadapi masalah, yang punya masalah hukum. Kalau dia tidak secara pribadi,
tidak akan sulit itu untuk mendeteksi bagaimana alurnya yang sesungguhnya. Akhirnya nanti terjebak pada kila wakola, yaitu katanya-katanya. Makanya kita harus mendapatkan, kalau di dalam riset itu data primer ya, data primer. Jadi advokat itu harus dapat data yang primer, yang utama, A1, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Karena itu adalah menjadi gaman atau menjadi senjata di dalam pembelaannya. Maka wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dijadikan dasar melakukan sesuatu perbuatan. Tentu perbuatan itu adalah terkait dengan langkah-langkah hukum yang akan dilakukan. Jadi dengan ketemu klien kita akan tahu duduk persoalan, kronologisnya, dari awal sampai peristiwa terjadi dan sampai perkara itu terus berjalan. Nah, sehingga kita harus akurat ya, data-data yang kita kumpulkan, data-data yang kita dapatkan. Maka disinilah wawancara itu harus dilakukan atau harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, secermat-cermat mungkin. Maka ada beberapa hal prakondisi, pengkondisian. Yang pertama adalah biasanya deal, mau ketemu itu. Janji mau ketemu itu adalah pintu pertama kita akan penting. Maka kalau sudah kita berjanji akan ketemu jam sekian hari ini di mana, itu sangat berpengaruh. Oke, lanjut dulu Mas. Jadi beberapa pendekatan dalam konsultasi. Tadi kita sudah mendengarkan per telepon ya biasanya kita. Pertama kita harus menerima telepon, atau biasanya advokat itu adalah sistemnya itu referensi. Ketika ada orang yang merasa puas dengan layanan kita, maka orang itu akan mereferensi kepada orang lain. Nah, maka di dalam kita memberikan konsultasi, kita harus mendengar, menjadi pendengar yang baik, mendengarkan betul permasalahan apa yang dihadapi oleh klien. Jadi kalau mendengar biasanya kan macam-macam ya, ada menyambi atau mungkin bisa sambil memainkan HP kita. Nah, maka ketika kita berhadapan dengan klien, kita harus betul-betul serius, sungguh-sungguh. Tunjukkan performa kita, bahwa kita adalah profesional, kita betul-betul meyakinkan mereka itu. Nah ini lebih baik biarkan klien, karena klien itu adalah orang yang bermasalah ya. Ingat ya, biasanya dia itu betul-betul suntuk. Begitu datang kepada kita itu mereka akan brol. Ungkapan-ungkapannya akan diungkapkan semuanya itu. Tanpa tedeng aling-aling, atau biasanya juga ada yang agak sedikit dirahasiakan. Maka kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Biarkan, jangan dipotong pembicaraan. Mereka biar sampai titik. Kalau masih, biasanya di pertama itu langsung brol. Mungkin nguntap, marah-marah ya. Apa ekspresinya itu dia sampaikan semuanya. Biar terus dia menyampaikan. Nah, yang kedua adalah bagaimana memahami permasalahan klien. Jadi setelah kita mendengarkan, nanti kita akan bisa memahami apa sih problem hukumnya. Kita akan mendapatkan keyword ya, kata-kata kunci ataupun kunci problem yang sedang dihadapi. Sampai kita bisa menemukan
menemukan hubungan hukum atau mungkin celah hukum, dan itu bisa menjadi istilahnya gaman. Itu bisa menjadi senjata bagi kita untuk bisa mengikat mereka di dalam kontrak. Jadi tidak hanya sekedar mereka curhat setelah itu pulang dengan prengas-prenges biasanya itu gitu. Kalau sudah ketemu advokat itu dia merasa terlindungi, merasa mendapatkan harapan. Nah, maka kita betul-betul mencatat ya, memahami apa duduk persoalan yang dihadapi oleh klien. Kemudian ketika kita mendapatkan ataupun berjumpa dengan klien itu, kita harus mempunyai rasa empati kepada klien, merasa kita empati bahwa ya respect lah terhadap masalah yang dihadapi, dan tumbuhkan rasa kenyamanan bagi klien untuk mempercayakan masalah yang dihadapi itu bisa kita handle. Nah, kita harus memiliki rasa empati kepada klien. Jadi mungkin ya bahasa basinya bisa sampaikan bahwa kita simpati, kita prihatin, kita berusaha untuk bisa menyelesaikan atau mengatasi masalah yang dihadapi tanpa harus menjanjikan kemenangan itu. Kemudian baru kita memberikan pendapat hukum yang lengkap sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan klien dan membutuhkan kepercayaan kepada publik. Untuk poin ini memang tidak semua yang kita sampaikan kepada klien itu adalah komplit atau lengkap ya. Untuk tahap pertama jangan diberikan semuanya, tapi diberikan biasanya clue-nya itu. Clue-nya saja supaya mereka tergantung itu. Supaya mereka tergantung dan memberikan rasa percaya kepada kita. Nah, itu memang sulit ya. Bagaimana meyakinkan orang yang bermasalah itu untuk kepada kita. Sehingga kita betul-betul harus bisa mengatasi hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi selama konsultasi itu berlangsung. Terutama adalah ketika kita berhadapan dengan warga negara asing, perbedaan kewarganegaraan. Biasa kendalanya adalah bahasa. Atau berhadapan dengan klien yang berkebutuhan khusus. Maka kita harus menguasai bahasa isyarat atau bahasa yang digunakan, atau mungkin itu adalah penyandang disabilitas tunarungu wicara. Bagaimana? Nah, maka biasanya kita bisa koordinasi dengan asosiasi profesi lain lah, seperti mungkin ahli bahasa isyarat untuk bisa menerjemahkan. Kalau klien kita adalah orang yang memang berpendidikan, tapi kalau tidak biasanya adalah dengan ibunya atau keluarganya yang bisa menerjemahkan itu apa yang disampaikan oleh klien. Kemudian perbedaan pandangan dari pihak klien dan masalah psikis klien. Ya tadi di awal bahwa orang yang datang kepada kita itu adalah orang yang menghadapi masalah. Maka biasanya adalah psikisnya agak terganggu. Makanya biasanya dia menyampaikan berulang-ulang itu ya. Berulang-ulang sama ya. Makanya mungkin harus ada pendalaman. Harus memperhatikan mana yang itu adalah masalah hukum, mana yang itu adalah masalah psikologis. Jadi bisa dipilah-pilah itu. Lanjut Mas. Nah kemudian kita
ketika kita menggali pertanyaan, ada pertanyaan-pertanyaan elementer di mana advokat dapat menanyakan dari masalah yang elemen, terutama adalah identitas. Identitas itu harus komplit, lengkap. Syukur tadi ada identitas KTP-nya. Persoalannya biasanya orang yang berhadapan hukum itu ada sok-sok identitasnya orang cetoh itu, karena orang bermasalah itu biasanya susah. Maka ini penting, harus jelas ya, dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya harus ditanyakan. Kemudian ajukan pertanyaan dari yang sederhana, personal, khusus. Kemudian ajukan pertanyaan kunci. Yang berikutnya adalah tatap mata atau kontak lens dengan baik gitu. Jadi face to face, serius, kemudian bisa kontak mata dengan yang bersangkutan. Ya, apakah dia itu memberikan keterangan yang benar atau keterangan yang tidak. Karena keterangan yang sejujurnya akan memberikan kunci bagi advokat di dalam menganalisa ataupun mengatasi masalah hukum yang dihadapi. Tapi ketika ada hal-hal yang ditutup-tutupi, kita harus mampu menggali. Apalagi yang ditutupi itu adalah menjadi clue atau justru menjadi kelemahan kita ketika kita memberikan advokasi atau pembelaan. Jadi dengan tatap muka dengan baik sehingga akan terungkap kejujuran. Tidak ada rahasia yang disembunyikan. Karena ini menjadi kunci keberhasilan memberikan konsultasi. Ketika ya sama seperti dokter ya. Ketika yang sakit adalah kakinya, kemudian yang dipegang kepalanya, itu kan jauh sekali itu ya. Meskipun kalau di dalam ilmu terapi itu ada hubungannya ya. Karena di kaki ada saraf-saraf yang sampai di kepala itu. Bisa dipijit dan bisa dipijit refleksi itu. Tapi dalam dunia konsultasi itu penting sekali. Jadi tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Harus terbuka. Sejelas-jelasnya kasusnya. Kalau ada yang ditutup-tutupi itu ya kita harus mampu mengungkapnya. Harus bisa mencari second opinion ya. Jadi kemudian hindari sekat-sekat yang mengikat, tetapi tetap jaga kewibawaan dan otoritas yang dimiliki atau yang kita miliki. Ya, meskipun ada jarak, tapi kita coba untuk bisa membuka tabir yang dihadapi oleh klien kita. Oke, lanjut Mas. Kemudian di dalam teknik bertanya, ini adalah ada istilah 7K. Si Adi demen baby. Yang pertama adalah siapakah. Siapakah ini mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang orang yang diperlukan dengan mengajukan pertanyaan. Siapa yang melaporkan, siapa yang mengadukan. Ini biasanya terkait dengan pidana ya, persoalan-persoalan pidana. Siapa yang pertama-tama mengetahui, siapa korban yang dirugikan, siapa yang tersangkanya, pelakunya, siapa saksi-saksinya, siapa yang terlibat, dan lainnya. Ini yang pertama adalah lebih kepada orangnya, subjeknya dalam kasus yang dihadapi. Yang kedua, apakah? Ini mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang peristiwa, alat, penyebab,
dan latar belakang dengan mengajukan pertanyaan antara lain apa yang telah terjadi, peristiwanya. Berarti ini bisa menjelaskan tentang substansi masalahnya. Apa sih sebenarnya yang panjenengan hadapi? Kadang-kadang kan menceritakannya itu bolak-balik, itu tidak jelas. Jadi ada yang klien kita itu ada yang cara berpikirnya terstruktur, ada yang cara berpikirnya itu sudah kacau, itu banget ruwetnya, banget stresnya itu sudah tidak bisa mana yang pertama mana yang terakhir, itu susah. Makanya ini pertanyaan ini penting. Apa yang dilakukan tersangka dan saksi? Biasanya orang yang berhadapan dengan hukum itu orang yang trauma, ketakutan atau bagaimana. Apa alat yang digunakan? Apa akibat yang ditimbulkan? Apa kerugian yang dialami? Apa penyebab timbulnya kejadian dan apa sebab tersangka atau saksi melakukan? Nah, ini kita bisa memfollow up ketika dalam pertemuan pertama mencari bagaimana agar klien kita itu bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita butuhkan untuk mencari substansi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, di manakah? Ini terkait dengan agar dapat menjawab tempat, lokus, tempat tertentu dengan pertanyaan-pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi, di mana korban berada sebelum kejadian. Ini harus detail. Biasanya itu harus pertanyaan itu tidak hanya sekali disampaikan, tapi kalau dia lupa posisinya, maka bisa ditanya lebih mendalam. Di mana korban berada sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan saat ditemukan. Di manakah benda-benda atau barang-barang bukti ditemukan? Di mana sebelum ditemukan? Di mana saksi-saksi ketika tindak pidana terjadi? Di mana tersangka berada ketika tindak pidana terjadi? Jadi nanti panjenengan akan menghadapi klien baik itu perdata maupun pidana, ya, tidak spesifik, ya, mungkin persoalan keluarga saja, tapi juga bisa keluarga dan KDRT. Nah, ini kan butuh kejelian. Kemudian tadi ditambah lagi yang konsultasi adalah orang yang berkebutuhan khusus. Ini dibutuhkan skill juga, keterampilan yang lain. Yang keempat, dengan apakah itu? Mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang alat yang digunakan. Dengan apakah tersangka melakukan perbuatannya? Dengan apakah tersangka membawa korban atau barang bukti? Kemudian dengan apakah saksi dapat melakukan? Jadi ketika ada saksi, kita harus menanyakan dengan detail sehingga apa-apa yang dia bawa atau alat-alat yang dibutuhkan sebagai penguat ataupun sebagai alat bukti itu bisa dengan jelas, clear dijelaskan ataupun disampaikan oleh klien kita. Yang kelima, bagaimanakah? Mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang cara perbuatan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara melakukan perbuatan itu? Bagaimana cara mendapatkan sesuatu baik oleh tersangka maupun oleh saksi?
Ya. Yang ketujuh adalah bila manakah, agar dapat menjawab waktu tentang pengajuan pertanyaan dilakukan. Bila mana perbuatan atau tindak pidana ini dilakukan, bila mana kejadian tersebut dilaporkan, dan bila mana korban meninggal dunia dan lain-lain. Nah, ini untuk menggali bagaimana waktu peristiwa yang terjadi itu betul-betul menjadi detail, jelas dan clear, tidak ada yang ditutup-tutupi. Berikutnya Mas, beberapa hal yang perlu diingat jika melakukan wawancara. Tahap sebelum wawancara adalah menyiapkan daftar pertanyaan atau alat perekam atau recording. Ini penting, mungkin bagi kita yang awal-awal perlu. Kalau kita siapkan mungkin block note atau catatan kecil, atau mungkin kita sudah punya form konsultasi ya. Biasanya kalau kantor hukum itu punya form tersendiri, sehingga kita bisa mencatat yang sudah berdasarkan standar, sehingga kan profesional. Tapi biasanya yang profesional malah justru nggak pakai alat-alat apa ya. Tapi karena dia sudah begitu mahirnya, dia mungkin sudah bisa menangkap poin-poin ataupun intinya. Tapi alangkah baiknya memang kita punya alat perekam untuk menjadi dokumen kita. Tahap wawancara berlangsung, tadi di awal sudah saya sampaikan, jangan memotong pembicaraan. Jadi biarkan klien kita itu menyampaikan sampai dia itu plong gitu ya, plong. Tinggal kita nanti mengkonstruksi. Maka ketika kita mendengarkan klien kita itu buat catatan-catatan yang perlu. Mana yang perlu kita dalami. Biasanya ada tadi yang ini adalah peristiwa hukum yang sangat penting, yang berpengaruhi jalannya perkara, maka catatan itu diberikan. Kemudian hasil wawancara, kemudian arahkan narasumber untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang ingin digali. Nah, tahap setelah wawancara ketika harus memberikan penjelasan upaya yang dilakukan, tadi kita sudah bisa mendapatkan ya poin-poin penting di mana klien itu harus melakukan apa. Nah, itu sudah ada catatan yang kita berikan. Bahkan ketika kita mendengarkan, kita sudah, oh ini kasusnya sudah bisa, jalannya perkara itu sudah tergambar. Kalau kita punya template kasus ini itu nanti kesini, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, apa bukti-bukti apa yang harus kita kumpulkan, itu akan terlihat. Nah, kemudian konsultasi. Ini tadi ya, tindakan yang bersifat personal antara satu pihak dengan pihak lain, di mana kita sebagai konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan kebutuhan, keperluan yang dihadapi oleh klien. Maka kita sifatnya adalah mengalir, mengikuti alur dari klien kita. Seleranya seperti apa? Baru nanti ketika kita dalam proses penanganan, kita akan memberikan satu opsi-opsi. Hanya saja ketika kita memberikan opsi itu jangan semuanya kita berikan, kecuali tadi kalau mereka sudah langsung kontrak. Karena biasanya mereka itu akan ada waktu pikir-pikir. Setelah dapat penjelasan komplit, lari, pindah ke orang lain. Nah, biasanya itu yang dihadapi.
Nah, di sini kita harus mempunyai keterampilan analisa terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. Yang pertama, dalam kita mengidentifikasi klien ya. Ini ada beberapa tipologi klien ya. Yang pertama adalah biasanya tergesa-gesa, tidak sabar itu. Ini pengalaman ya. Ada yang sikapnya lambat, tidak tergesa-gesa, tidak meledak-ledak. Ini kadang-kadang susah ditebak itu. Ada juga klien yang sok tahu dan sok benar. Nah, biasanya ada klien yang ngeyelan ini. Nah, yang lamban menentukan sikap, selalu khawatir, kurang percaya diri. Nah, ini nanti panjenengan biasanya akan ketemu dengan klien-klien yang semacam ini. Mereka ragu, tidak percaya kepada kita, kemudian merasa tadi tidak pede, tidak percaya diri dalam mengatasi masalah. Ada klien yang kurang gaul, susah bergaul, selalu berprasangka buruk gitu ya, suudon ya. Jadi ya, yang ada itu prasangka negatif itu, negatif thinking itu. Tapi kita juga menghadapi juga ada klien yang mudah bergaul, penuh pengertian dan selalu berprasangka baik. Yang semacam ini mungkin dia langsung percaya dan langsung tanda tangan kontrak dengan kita. Kalau yang semacam ini ya itu enak itu. Tapi kalau yang tadi tidak percaya diri, khawatir, merasa dianggap kita tidak punya kapasitas, ngapain datang kepada kita ya? Gitu. Maka dalam kita menyiapkan konsultasi itu perlu pola atau format konsultasi yang kita lakukan. Biasanya dia akan menentukan tempat sendiri. Pak, kalau bisa konsultasinya di mana? Restoran. Ya, biasanya ngejak makan di tempat yang kuliner ya Mas toh. Oligel. Biasanya di rumah makan biasanya. Tapi kalau di kantor kita awalnya biasanya ya awal di kantor biasanya, berikutnya klien yang akan menentukan. Tapi kalau di tempat kita ini tata ruang yang kondusif, aman, terjaga kerahasiaan sehingga mereka bisa brol menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan pemikirannya, menyampaikan problem hukum yang dihadapi. Ya kalau di kantor kita mungkin kita servis tambahan, ada air minum atau snack dan lain-lain. Ya, yang jelas sesuatu yang bisa memberikan kenyamanan bagi klien kita itu kita upayakan. Maka mungkin kantor yang bersih, kantor yang tertata, ya dengan interior yang sesuai dengan semangat yang kita miliki itu harus kita jaga. Ya, mungkin ada tempat-tempat yang privasi tadi, tempat-tempat privasi. Karena kantor biasanya kan banyak, kita personel kalau di Majelis Hukum dan HAM berapa Mas Maulana? 15 orang ya? Advokatnya 10, ramai sekali ya. Nah, makanya nanti yang mau menghadapi siapa? Nah, buat kencan berapa orang yang akan kita ajak sharing, kita siapkan tempatnya, kita kondisikan situasinya. Jadi manfaat konsultasi ini adalah membangun kepercayaan kepada klien
di mana akan jadi lahir proses kepercayaan kepada kita, kepada advokat, dan saling menjaga kepercayaan. Ya, biasanya di jalan ada klien yang tadi merasa tidak puas dengan layanan kita. Ini ya problem, itu juga menjadi satu kritik. Apa? Ya, biasanya ada juga klien yang bawel itu ya. Jadi apa-apa tidak menerima bagi kita langkah-langkah yang sudah kita berikan dan tidak sabar biasanya. Maunya cepat, padahal langkah hukum itu berbeda dengan deret ukur ya, bisa loncat-loncat. Kalau hukum kan tahapannya ini tidak bisa tempuh ini kan. Jadi banyak alternatif, banyak cara untuk melakukan. Karena sekali kita melangkah kan nanti bisa di NO dan lain-lain kan. Sehingga harus kita cermat dalam hal ini. Oke, saya kira itu dulu ya. Nanti kita bisa sharing dulu. Nanti kita bisa tambahkan beberapa hal yang mungkin bisa terkait. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Mungkin ada pertanyaan terkait konsultasi baik itu nanti di litigasi maupun di non litigasi. Monggo, Mas Akbar.